Halo teman-teman, masih semangat belajar biologi kan? Perkenalkan, nama saya Karmelita Asriwidiandaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi mengenai pewarisan sifat makhluk hidup. Materi pewarisan sifat yang saya jelaskan ini akan menjadi fondasi kalian untuk memahami materi-materi selanjutnya, seperti hukum Mendel pertama, hukum Mendel kedua, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh karena itu, mari kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu apa sih pewarisan sifat atau hereditas tersebut? Pewarisan sifat yang biasa kita kenal atau dalam istilah awamnya adalah pemberian karakteristik dari orang tua kepada anakan. Dalam ilmu biologi, pewarisan sifat atau hereditas mempelajari tentang penurunan sifat dari parental atau indukan kepada filial atau anakan. Salah satu sifat yang dapat diturunkan tersebut adalah ciri fisik. Contohnya, ketika indukan atau parental memiliki ciri fisik rambut keriting, maka sifat rambut keriting tersebut akan diturunkan kepada anaknya. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah dalam pewarisan sifat ini. Saya akan menjelaskan istilah-istilah tersebut melalui bagian silsilah keluarga berikut ini. Orang tua atau indukan dalam ilmu hereditas disebut dengan parental atau disebutkan dengan P. Sedangkan anakan dinamakan dengan filial. Anakan pertama dinamakan F1, anakan kedua dinamakan F2, dan anakan ketiga dinamakan F3, kemudian seterusnya. Kemudian sifat khas yang dimiliki oleh orang tua disalurkan kepada anaknya melalui gen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada dalam kromosom. Di sini saya tidak perlu menjelaskan apa itu DNA dan apa itu kromosom secara lebih lanjut dikarenakan sudah dijelaskan teman saya pada materi sebelumnya. Jadi atas sifat manusia dikawal oleh gen dominan dan gen resesif. Apa sih gen dominan dan gen resesif tersebut? Gen dominan adalah gen yang bersifat kuat dan menutupi ekspresi dari gen lainnya. Biasanya gen dominan ini menutupi ekspresi gen resesif. Gen dominan dilambangkan dengan huruf besar, misalnya huruf K besar untuk sifat rambut keriting. Sedangkan gen resesif adalah gen yang bersifat lemah dan tertutupi oleh ekspresi gen lainnya. Biasanya gen resesif ini adalah gen yang tertutupi oleh gen dominan. Gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya huruf K kecil untuk sifat rambut lurus. Kemudian kita juga akan mengenal istilah genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan genetik organisme, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak oleh panca indera. Genotip tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot apabila gen bersimbol dengan huruf yang sama, misalnya K besar atau K kecil. Sedangkan genotip heterozigot apabila susunan gen bersimbol huruf yang berbeda, misalnya K besar dan K kecil. Sekarang teman-teman, mari kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sifat fisik. Seringkali kita melihat daun telinga yang menggantung lebih banyak dibandingkan daun telinga yang melekat. Hal ini disebabkan oleh sifat bentuk telinga menggantung ditentukan oleh gen dominan. Selain telinga, beberapa sifat fisik yang dapat diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk rambut, warna rambut, mata, warna bola mata, bentuk hidung, ukuran bibir, lidah, pipi, dan rahang. Di situ kita juga dapat melihat gen-gen apa saja yang dominan dan gen apa saja yang resesif. Kita dapat ketahui bahwa bentuk rambut keriting dipengaruhi oleh gen dominan, sedangkan bentuk rambut yang lurus dipengaruhi oleh gen resesif. Sekarang teman-teman, mari kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu persilangan. Apa sih persilangan tersebut? Persilangan adalah penggabungan beberapa sifat untuk membentuk genotip baru sehingga timbul keragaman. Macam persilangan sendiri ada banyak, misalnya monohibrid, dihibrid, trihibrid, dan sebagainya. Namun pada kali ini saya akan mengambil macam persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penerapan yang sudah saya ambil. Yang pertama yaitu penerapan persilangan monohibrid. Pria bermata sipit homozigot M besar menikah dengan wanita bermata lebar homozigot M kecil. Maka diagram persilangannya yaitu sebagai berikut.
Parentalnya yaitu pria bermata sipit homozigot dan wanita bermata lebar homozigot. Gametnya dapat dilihat di diagram tersebut, yang pria yaitu M besar, sedangkan yang wanita yaitu M kecil, sehingga menghasilkan filial atau anakan pertama yaitu M besar, M kecil, mata sipit, heterozigot. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, menghasilkan F2 seperti pada tabel di gambar. M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Sehingga kita dapat perbandingan fenotip dan genotipnya, yaitu fenotip mata sipit dibandingkan dengan mata lebar yaitu 3:1, sedangkan genotip M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil yaitu 1:2:1. Penerapan persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Seorang laki-laki berhidung melengkung bermata sipit homozigot H kecil M besar menikah dengan wanita berhidung lurus bermata lebar homozigot H besar M kecil, maka diagram persilangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu parental. H kecil M besar disilangkan dengan H besar M kecil, sehingga didapatkan filial yang pertama yaitu H besar M besar M kecil. Jika filial pertama disilangkan dengan sesamanya, maka H besar M besar M kecil disilangkan dengan H besar M besar dan M kecil, sehingga didapatkan tabel F2 yaitu sebagai berikut. H besar M besar, H besar M besar, M besar M kecil, H besar M besar M besar, H besar M besar M kecil, dan seterusnya. Dari diagram persilangan dihibrid di atas, maka kita dapat mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perbandingan fenotip, hidung lurus mata sipit yaitu 9, hidung lurus mata lebar yaitu 3, hidung lengkung mata sipit 3, hidung lengkung mata lebar 1. Jadi perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pewarisan sifat makhluk hidup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.